area pembangunan zona integritas. 1. Manajemen perubahan. DPM PTSP telah membentuk tim untuk membangun zona integritas dengan terlebih dahulu menyusun SOP proses pembentukan tim dan rapat pembentukan tim yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Kepala DPM PTSP. DPM PTSP memiliki rencana kerja pembangunan zona integritas target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK yang kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan unit WBK. DPM PTSP telah mensosialisasikan pembangunan WBK melalui banner di lingkungan DPM PTSP, media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube dan juga melakukan public campaign kepada masyarakat. Kepala DPM PTSP menjadi role model dalam pelaksanaan pembangunan WBK. DPM PTSP telah melakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir melalui pelatihan pelayanan prima. Slogan DPM PTSP 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Sehingga setiap pegawai DPM PTSP memiliki integritas, disiplin, dan orientasi pada kepuasan masyarakat. DPM PTSP telah menetapkan agen yang berkontribusi terhadap perubahan pelayanan publik, salah satunya adalah pengembangan sumber daya manusia pelayanan perizinan. 2. Penataan tata laksana. Aplikasi yang sudah digunakan antara lain Online Single Submission atau OSS untuk pelayanan perizinan berusaha, aplikasi Si Cantik dan MPP Digital untuk perizinan non-berusaha dan pelayanan non-perizinan, serta Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung atau SIMBG untuk pengurusan PBG dan SLF. Tidak hanya itu, manajemen kepegawaian juga sudah dilaksanakan secara digital dengan aplikasi antara lain E-Kinerja Kota Waringin Barat, E-Sakip Kota Waringin Barat, E-Kinerja BKN, Sapasida, Srikandi, dan SPB. Setiap layanan dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah dan dievaluasi secara berkala sehingga masyarakat memperoleh kepastian dan kejelasan proses. Alur pelayanan ditampilkan secara terbuka, baik di media sosial, website DPM PTSP, website MMC Kobar, banner, brosur online dan offline agar masyarakat dan seluruh stakeholder mudah memahami. Semua informasi publik pun sudah dikelola dengan baik oleh tim PPID DPM PTSP Kabupaten Kota Waringin Barat yang dibentuk dengan keputusan Kepala DPM PTSP Kabupaten Kota Waringin Barat. Penataan tata laksana dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Seluruh pelayanan berbasis aplikasi sehingga mudah diakses masyarakat kapan saja dan di mana saja. 3. Penataan sistem manajemen SDM. Untuk meningkatkan kualitas SDM, DPM PTSP tidak hanya berhenti pada peningkatan kapasitas, tetapi juga melakukan analisis jabatan serta analisis beban kerja. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas aparatur adalah pemetaan kompetensi pegawai, analisis kesejahteraan, serta tindak lanjut yang terarah melalui pendidikan dan pelatihan. Setiap pegawai DPM PTSP memiliki tanggung jawab untuk mencatat aktivitas kerjanya melalui laporan harian atau e-kinerja. Setiap kerja keras pantas mendapat penghargaan. Di DPM PTSP, pegawai yang menunjukkan dedikasi, disiplin, dan prestasi diberikan reward sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya. 4. Penguatan akuntabilitas. Penguatan akuntabilitas merupakan fondasi kokoh di mana kepercayaan dan kredibilitas organisasi dibangun, mencerminkan keterbukaan, tanggung jawab moral, serta komitmen untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan kepada publik. Akuntabilitas sebagai tulang punggung zona integritas menuntut keterlibatan aktif pimpinan dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan, penetapan indikator hingga pemantauan.
Pelaporan kinerja yang tepat waktu dan transparan kami unggah pada website dpmptsp.kotawaringinbarat.go.id. Dokumen laporan kinerja yang diunggah dan dapat diakses publik secara bebas bertujuan untuk memastikan bahwa DPM-PTSP Kabupaten Kota Waringin Barat secara sistematis mampu menetapkan, mengukur, dan melaporkan kinerja demi kepercayaan publik dengan sistem informasi kinerja. Seluruh stakeholder dapat memantau capaian kinerja dan membuka ruang pertanggungjawaban dan perbaikan. Penguatan akuntabilitas juga berarti meningkatkan kapasitas SDM pengelola kinerja. Pelatihan dan workshop yang dilakukan oleh pegawai DPM-PTSP Kabupaten Kota Waringin Barat diharapkan dapat membuat para pegawai semakin handal dalam menyusun, melaporkan, dan mengevaluasi kinerja DPM-PTSP Kabupaten Kota Waringin Barat. Sistem pelaporan kinerja dilakukan melalui e-Sakip dan LKJIP. Akuntabilitas membangun dan memperkuat citra DPM-PTSP Kabupaten Kota Waringin Barat sebagai entitas terpercaya yang menjalankan tugas dengan integritas, transparansi, dan konsistensi. Penguatan akuntabilitas adalah komitmen nyata membangun birokrasi yang dipercaya masyarakat. Dengan perencanaan yang matang, indikator tepat, pelaporan transparan, serta SDM yang unggul, zona integritas akan jadi nyata. 5. Penguatan pengawasan. Public campaign mengenai pengendalian gratifikasi telah dilakukan secara berkala, baik secara internal maupun eksternal, yaitu pada pelaksanaan apel pagi dan pelaksanaan meeting staff, serta dengan melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha. Selain itu terdapat poster anti-gratifikasi, SOP penanganan gratifikasi dan telah dikuatkan dengan pembentukan SK Tim Penanganan Gratifikasi yang telah disahkan oleh Kepala DPM-PTSP. Penerapan SPIP telah dilaksanakan melalui penyusunan RTP strategis dan operasional. Dikuatkan dengan terbitnya SK Kepala DPM-PTSP tentang budaya kerja pegawai. Selain itu terdapat proker SPIP yang telah disosialisasikan melalui apel pagi dan meeting staff dan telah dipublikasikan melalui media sosial. Pengaduan masyarakat telah dikuatkan dengan terbitnya SK Kepala DPM-PTSP tentang penetapan mekanisme pengaduan. Terdapat sarana pengaduan baik secara online maupun offline, yaitu melalui website DPM-PTSP, Spanlapor, media sosial DPM-PTSP, dan Halo PTSP agar penanganan pengaduan masyarakat dapat ditangani dengan cepat dan tepat sasaran. DPM-PTSP telah menerapkan seluruh kebijakan whistleblowing system yang ditetapkan dan telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai DPM-PTSP. DPM-PTSP telah mengidentifikasi potensi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas, antara lain sosialisasi dan melakukan penataan kepentingan kepada seluruh pegawai DPM-PTSP. 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. DPM-PTSP telah meningkatkan standar pelayanan dengan melakukan beberapa hal, di antaranya Mal Pelayanan Publik (MPP). Telah diresmikannya Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kota Waringin Barat pada tanggal 12 Desember 2024 sebagai solusi strategis terhadap layanan yang masih terpencar dan belum terintegrasi one-stop service. MPP Kobar menampung 24 tenant yang menyediakan beragam layanan publik dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, BUMN, badan usaha milik daerah, BUMD, hingga sektor swasta. Jumlah layanan yang tersedia yaitu 120 jenis layanan. Dampak langsung dengan adanya MPP layanan terpusat dalam satu gedung, serta adanya sinkronisasi antara pusat, daerah, BUMN, BUMD, serta swasta. Proses lebih cepat, pengguna layanan cukup sekali datang dalam satu sistem terpadu. Monitoring dan evaluasi terus dilakukan untuk peningkatan pelayanan publik yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari penilaian dari berbagai survei yang dilakukan secara internal maupun eksternal oleh lembaga terkait. Sarana dan prasarana di Mal Pelayanan Publik.
ruang pelayanan, ruang tunggu, ruang rapat, ruang laktasi, ruang bermain anak, jalur disabilitas, pojok baca, smoking room, ruang konsultasi, dan back office serta CCTV. Forum konsultasi publik sebagai wadah dialog partisipatif, penampung aspirasi masyarakat, dan sarana evaluasi kebijakan guna menciptakan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Dan juga dengan diterbitkannya SK SOP pelayanan perizinan, berusaha perizinan, dan non-perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kota Waringin Barat. Dengan memanfaatkan teknologi sistem informasi DPMPTSP juga memanfaatkan beberapa media online, diantaranya website DPMPTSP, media sosial seperti Facebook, Instagram, dan YouTube, yang membuat berbagai informasi terkait publikasi perencanaan, laporan, kegiatan, dan masih banyak lagi. Inovasi layanan lainnya seperti layanan perizinan berbasis OSS atau disingkat Laperbos. Ini adalah layanan jemput bola oleh DPMPTSP agar mempermudah pelaku usaha dalam pengajuan perizinan. Layanan Geopinvest, peta potensi investasi berbasis GIS, menyediakan informasi sebaran lokasi potensi dan peluang investasi di Kabupaten Kota Waringin Barat dalam bentuk peta spasial berbasis GIS. Informasi ini ditujukan untuk mendukung promosi investasi serta sebagai dasar perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Hasil survei dan penilaian pelayanan publik DPMPTSP Kobar. Penilaian kinerja PTSP oleh Kementerian Investasi, penilaian evaluasi pelayanan publik oleh Kementerian PAN-RB, penilaian kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman. Monitoring dan evaluasi terus dilakukan untuk peningkatan pelayanan publik yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari penilaian dari berbagai survei yang dilakukan secara internal maupun eksternal oleh lembaga terkait. Penghargaan-penghargaan yang diraih DPMPTSP Kota Waringin Barat.